Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Madin TV dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan Alhamdulillah. Salawat beriring salam kita hanturkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Itu artinya kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci ini mungkin pada tahun ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesempatan yang terakhir kalinya. Boleh jadi Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Boleh jadi di Ramadan yang akan datang kita tidak bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Maka dari itu, amalan-amalan yang telah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, bahkan dari sebelum Ramadan hingga saat ini, tidaklah sempurna apabila kita belum melakukan rutinitas ubudiyah yang lainnya. Adapun ubudiyah yang harus kita laksanakan selain qiyamul lail, tilawatul Quran, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah dan amalan kebaikan yang lainnya, maka satu amalan ini sangat menentukan, sangat menjanjikan kita sehingga kita kembali kepada keadaan yang fitrah. Amalan apa yang harus kita laksanakan? Amalan itu adalah zakat fitrah. Kita ambil pengertian dari zakat itu sendiri adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang daripada hak Allah Ta'ala untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, fisabilillah, orang-orang yang berhutang dan lain sebagainya. 8 asnaf inilah yang hanya berhak untuk menerimanya. Di dalam Al-Quran, pada surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim," yang artinya, ambillah daripada harta mereka, min amwalihim shadaqatan, untuk dijadikan sebuah zakat, dijadikan sebagai zakat daripada harta mereka. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mensucikan dan membersihkan jiwanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adapun hikmah daripada zakat itu sendiri adalah mungkin di tahun yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu kita pernah melakukan perbuatan dan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak bermanfaat, perbuatan buruk dan lain sebagainya. Zakat di sini adalah bertujuan untuk membersihkan hal-hal tersebut, selain untuk penyempurna ibadah kita supaya tidak terombang-ambing di antara langit dan bumi. Sehingga amalan yang kita laksanakan seperti qiyam, kemudian siam, tilawatul Quran dan lain sebagainya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Madin dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi serta menerangkan bahwasanya orang-orang yang berhak menerima zakat itu hanya 8 golongan saja, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, dan kepada orang-orang yang mengerjakan zakat tersebut. Seorang amil, orang-orang yang menunaikan zakat dan mengerjakan zakat tersebut adalah disebut dengan amilina 'alaiha. Di sini kita bisa memahami amilina 'alaiha adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan selain pekerjaan tersebut, sehingga orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang lemah hatinya, orang-orang yang baru masuk ke Islam, orang-orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat.
agar mereka tidak lemah kepada keimanannya, agar mereka teguh dengan keimanannya, serta mereka istiqomah dalam ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, orang yang berhak untuk menerima zakat adalah wafir riqab, hamba sahaya, orang yang tidak memiliki daya dan upaya, sehingga orang tersebut berhak untuk menerima zakatnya, supaya mereka terbebas daripada perbudakan, bebas dari majikannya, dan mereka menjadi hamba-hamba yang hur, yang bebas, yang bisa menikmati kehidupan menurut ajaran Islam. Kemudian orang yang berhak untuk menerima zakat adalah ghorimin. Mengapa demikian? Orang-orang yang berhutang adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, tapi dengan satu catatan, hutang mereka adalah untuk hutang keperluan kehidupan, untuk kebutuhan pokok dan bukan untuk hal-hal yang lainnya. Kita sama-sama mengetahui, di zaman sekarang ini, semua orang tidak lepas daripada hutang. Apalagi para pengusaha, orang-orang yang memiliki perusahaan besar dan lain sebagainya. Mereka pasti memiliki hutang. Banyak ataupun tidak banyak hutangnya, mereka tidak berhak untuk menerima zakat, karena hutang mereka yang mereka adakan adalah untuk keperluan bisnis dan keperluan untuk ekonomi semata. Adapun orang-orang yang berhak untuk menerima zakat adalah orang berhutang. Dengan catatan, hutang tersebut adalah untuk hutang kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, minum, dan keperluan sehari-hari. Kemudian orang yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Pada zaman dahulu kita ingat, ketika orang berperang di jalan Allah, mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan istri dan anaknya di rumah, dan membawa perbekalan yang cukup hanya untuk di medan perang saja. Akan tetapi, untuk zaman sekarang tidaklah sama. Zaman sekarang sering sekali kita salah menilai bahwasanya para mubaligh, para ustadz, kita berikan mereka zakat. Bahkan kita melebihi kepada hak-hak orang-orang miskin. Itu tidaklah benar. Mengapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi hak-hak tersebut. Apabila para mubaligh, para ustadz itu memiliki pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang layak, maka mereka tidak layak untuk menerima zakat. Akan tetapi, apabila mereka tidak memiliki pekerjaan, pekerjaannya hanya menegakkan kalimat Allah, menyampaikan kalimat thayyibah, maka orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah Ibni Sabil. Di dalam konteks Al-Quran pada ayat 60 surat At-Taubah, Allah menjelaskan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang yang berada di dalam perjalanan. Apabila kita menemui atau berjumpa dengan orang yang susah dalam perjalanan, dia kekurangan harta, kekurangan makanan, sedangkan dia ingin melakukan dan melanjutkan perjalanan agar perjalanannya sampai pada ke tempat tujuan, maka kita wajib untuk memberinya zakat, namun dengan catatan dan kadar tertentu. Apabila zakat tersebut cukup diberikan 50.000 saja, maka cukup 50.000 saja. Dengan catatan seseorang tersebut sampai dengan kota tujuannya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mensucikan diri, kemudian senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam aktivitas serta kegiatan kita sehari-hari, dan senantiasa melaksanakan dan menunaikan zakat. Mari kita laksanakan kewajiban kita. Mari kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita mendapat derajat muttaqun. Aqulu qouli hadza, astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.